Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang delay flip-flop atau sering kita kenal dengan DFF. Sebelum membahas materi kali ini, akan lebih baik jika saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nazira Aladawiyah dengan nomor NPM 062230701532. Nama saya Putri Nadia Salsabilah dengan NPM 062230701533. Perkenalkan, saya Ramdan dengan NIM 062230701534. Perkenalkan, nama saya Rijau Pugur Gita dengan nomor NPM 062230701535. Kami dari kelompok 4 kelas 1 CF, mata kuliah Elektronika Digital, jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Di dalam video kali ini, kami akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, pengertian dan jenis flip-flop. Kedua, D-flip-flop dan fungsinya. Ketiga, jenis-jenis flip-flop. Yang keempat, tabel kebenaran rangkaian D-flip-flop. Yang kelima, contoh soal D flip-flop tanpa clock. Yang keenam, contoh soal D flip-flop dengan clock. Oke, yang pertama pengertian dan jenis-jenis flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai sifat memori di mana outputnya selalu dipengaruhi dan juga ditentukan oleh keadaan logika output sebelumnya. Jenis-jenis flip-flop yang sudah kita ketahui ada 5. Yang pertama, SR flip-flop. Yang kedua, D flip-flop. Yang ketiga, JK flip-flop. Yang keempat, JK flip-flop master slave. Yang kelima, T flip-flop. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan kepada kalian pengertian dan fungsi dari D flip-flop. Jadi, D flip-flop atau data flip-flop adalah salah satu jenis flip-flop yang hanya memiliki satu inputan saja, yaitu input D, dan juga memiliki input clock. Di data flip-flop ini terdapat dua output atau keluaran, yaitu output key dan output key bar. Flip-flop ini juga disebut dengan flip-flop tunda. Mengapa disebut demikian? Karena ketika data masukan dimasukkan ke dalam data flip-flop, maka output akan mengikuti penundaan data masukan sebesar 1 clock. Sekarang, saya akan menjelaskan kepada kalian fungsi dari D flip-flop ini. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengurangi gangguan. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengembangkan register. Yang ketiga, dapat digunakan untuk merancang rangkaian pembagi frekuensi. Dan yang terakhir atau yang keempat, dapat digunakan untuk membuat counter. Baiklah, pada slide ini saya dan Rijau akan menjelaskan jenis-jenis D flip-flop. DFF tanpa clock. Apa itu DFF tanpa clock? Yaitu flip-flop D yang paling sederhana yang dapat dibangun dengan gerbang NOR. Akan tetapi, pada bagian inputnya ditambah dengan gerbang logika NOT. Tetapi pada rangkaian ini, gerbang logika NOT diganti dengan gerbang logika NOR N. Dan flip-flop ini hanya memiliki satu inputan. Berikut tabel kebenarannya. Jika ketika D sama dengan 0 dan key sama dengan 0, maka keadaannya akan dalam keadaan reset. Jika keadaan D sama dengan 1 dan key sama dengan 1, maka keadaannya akan dalam keadaan set. Jika kita ingin membuat rangkaian Proteus, rangkaian komponen di Proteus, maka kita memerlukan 3 komponen. Yang pertama yaitu logic state. Dan yang kedua adalah gerbang NOT. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah gerbang NOR N. DFF dengan clock. Pada saat sinyal clock dalam keadaan 1, maka sinyal yang masuk pada inputan D akan terbaca. Maka keadaan output Q akan mengikuti D.
Jika pada saat clock mengalami keadaan 0 atau low, sinyal D tidak ada perubahan, maka ukuran Q yang akan dihasilkan pun tidak akan berubah. Berikut tabel kebenaran. Jika clock 0 dan D input 0, maka Q outputnya akan mengikuti output sebelumnya, sehingga menghasilkan keadaan hold atau tidak berubah. Jika clock 0 dan D input 1, maka Q outputnya akan mengikuti output sebelumnya dan menghasilkan keadaan hold juga. Tetapi, jika clock 1 dan D input 0, maka Q outputnya akan bernilai 0 sehingga menghasilkan keadaan set. Dan juga jika clock 1 dan D input 1, maka Q outputnya akan bernilai 1 sehingga menghasilkan keadaan reset. Untuk membuat rangkaian tersebut, kita memerlukan beberapa komponen yang hampir sama dengan rangkaian DFF tanpa clock. Hanya saja, di dalam rangkaian DFF dengan clock ini, kita perlu menambahkan komponen clock dan 4 not N. Contoh soal D flip-flop tanpa clock. Pada gambar ini sudah kita lihat contoh soal D flip-flop tanpa clock. Cara menyelesaikan contoh soal ini, kita dapat berpacu pada tabel kebenaran yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide awal. Bahwa jika D inputnya 0, maka Q outputnya 0, sehingga menghasilkan keadaan reset. Begitupun sebaliknya, jika D input 1, maka Q outputnya akan 1, sehingga menghasilkan keadaan set. Untuk menentukan garis timingnya, jika ia bernilai 0, maka garis timingnya itu turun. Dan jika ia bernilai 1, maka garis timingnya itu akan menaik. Begitupun sampai seterusnya. Sekarang saya akan membahas contoh soal D flip-flop menggunakan clock. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya sama aja kayak kita ngerjain soal D flip-flop tanpa clock. Yang bikin bedanya cuman di sini tuh ada 3 keadaan, yaitu yang pertama hold, reset, dan set. Nah, untuk nentuin keadaannya itu, kita lihat timing diagramnya terlebih dahulu dengan berpacu kepada tabel kebenaran yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Nah, mari kita bahas contoh soalnya. Kita lihat dulu di sini ada input clock, dan yang ini input D, dan yang ini terdapat 2 output, yaitu output key dan output key bar. Nah, kita lihat dulu yang di sini, yang dari ujung terdapat clock bernilai 1 atau high, dan juga terdapat input bernilai 1. Maka menurut tabel kebenaran akan menghasilkan output 1, atau kita bisa sebut dengan keadaan set. Lanjut, ada clock bernilai 0 atau low dan input D bernilai 1. Maka akan menghasilkan output hold atau mengikuti keadaan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan bernilai 1, maka akan menghasilkan nilai 1 juga karena mengikuti yang ini. Baiklah, yang ini yang ketiga, clock-nya bernilai 0, D-nya bernilai 1, dan output-nya akan bernilai 1 juga karena mengikuti output sebelumnya. Lanjut, ini ada clock bernilai 1. Yang ini D-nya juga bernilai 1. Maka akan menghasilkan output bernilai 1 atau keadaan set. Ini sama aja kayak yang pertama tadi kan. Terus lanjut, clock ini bernilai 1. D inputan ini bernilai 0. Maka akan menghasilkan output 0. Kenapa seperti ini? Karena clock 1 itu akan mempengaruhi inputnya. Maksud saya di sini, outputnya itu akan mengikuti D-nya jika clock-nya bernilai 1. Kalau 0, apapun inputannya, input D-nya, mau bernilai 1 atau bernilai 0, maka outputnya akan hold. Dan lanjut ya, ini ada clock 0, input D 0, maka akan menghasilkan keadaan hold. Makanya di sini nilainya 0 kan, sama kayak yang sebelumnya.
Dan yang ini juga sama aja. Di sini yang bedanya cuman input D-nya bernilai 1. Tapi tetap whole kok hasilnya, hasil output key-nya. Karena ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, tidak akan berpengaruh D-nya kalau misal clock-nya 0. Lanjut lagi, clock di sini bernilai 1, D-nya bernilai 0, dan key-nya akan bernilai 0. Yang ini juga sama ya kan? Yang ini lanjut, ada clock bernilai 0, input D bernilai 1, maka menghasilkan output 0 atau reset. Yang ini clock-nya 0, D-nya 0, akan menghasilkan output key 0. Yang ini clock-nya 1, input D-nya 0, output-nya 0, atau keadaan reset. Dan yang ini clock-nya 1, D inputnya 1, maka key-nya akan 1 juga, atau menghasilkan keadaan set. Nah, yang ini clock-nya 0, D-nya 1, key output-nya 1. Karena mengikuti output sebelumnya. Yang ini clock-nya 0, D input-nya 0, akan menghasilkan 1 karena mengikuti yang ini juga. Lanjut, clock 1, D inputnya 0, maka hasilnya 0. Mengapa? Karena kita melihat tabel kebenarannya. Lanjut, ini clock-nya 1, D-nya 1, key-nya 1. Yang terakhir, clock-nya 0, D inputnya 1, dan key output-nya menghasilkan 1 karena hold. Dan untuk output key bar ini sebenarnya adalah kebalikan dari output key. Karena ini outputnya 1, maka key bar-nya 0. Kebalikannya kayak gitu. Kalau yang ini 0, yang ini 1. Nah, makanya garisnya kebalikan dari output key. Lihat saja seperti ini, ya kan? Nah, di sebelah kanan saya, ini adalah tabel kebenaran dari timing ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalian dapat lihat atau cek di sini. Yang ini inputnya, yang ini output. Input clock, input D, output key, dan output key bar. Yang ini ada keterangan atau keadaannya, seperti set, hold, dan reset. Kalau set itu terjadi jika clock-nya 1, D input 1, maka menghasilkan output 1 atau set. Kalau yang key bar ini kan kebalikan dari output key. Nah, kalau yang ini clock-nya 0, D inputnya 1, maka akan menghasilkan output hold. Nah, ini ngikutin output yang sebelumnya, ngikutin yang output yang ini tadi. Kalau yang reset, clock-nya itu kan 1 ya. D inputnya 0, makanya di sini outputnya 0 karena ngikutin D inputannya gitu. Atau dapat kita bilang di sini keadaannya reset. Baiklah, sampai di sini pembahasan contoh soal D flip-flop dengan clock ini. Saya harap penjelasan dari saya cukup jelas dan dapat dimengerti oleh kalian. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi ini dengan sangat baik. Kami akhiri sampai di sini saja materi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.